Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom on fire. Shalom on fire. Kok masih baru 30%? Padahal di sini ada 500 orang nih, haleluya. Saya undang kita bangkit berdiri sama-sama yuk. Kalau saya katakan shalom on fire, Bapak Ibu acungkan tangan dua katakan on fire, haleluya. Shalom on fire. Haleluya. Haleluya. Tuhan suka banget yang seperti ini, antusias. Amin. Oke, kita akan perkatakan Mazmur 91. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, serukan Kita lanjutkan lagi Pentakosta ketiga. Mari sama-sama memperkatakan 5 arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Katakan haleluya. 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 Sebelum duduk, tos kanan kiri depan belakang, katakan Anda luar biasa pagi ini. Haleluya. Silakan duduk, kita akan mendengarkan VOP. Shalom saudara. Pada tahun 2013, Gembala kita Pendeta Dr. Insinyur Nikonyo Traharjo telah mendeklarasikan bahwa Pentakosta ketiga sudah dimulai. Secara konsisten sampai hari ini, beliau mengatakan bahwa Pentakosta ketiga sedang terjadi. Namun, di sisi lain,
beliau juga mengatakan bahwa kita sedang menantikan pencurahan Roh Kudus besar-besaran dari Pentakosta ketiga yang dahsyat. Jadi, apakah Pentakosta ketiga itu sedang terjadi atau akan terjadi? Untuk memahami hal ini secara alkitabiah, kita bisa membandingkannya dengan apa yang dituliskan di Alkitab mengenai kerajaan Allah. Pertama, kita bisa melihat dalam perikop Yesus dan Beelzebul di Matius 12 ayat 22 sampai 37. Ketika Tuhan Yesus mengusir setan dari seorang yang buta dan tuli dengan kuasa Roh Allah, Ia berkata bahwa kerajaan Allah sesungguhnya sudah datang. Demikian juga di bagian lain ketika Tuhan Yesus ditanya oleh orang-orang Farisi mengenai kapan kerajaan Allah yang akan datang, Ia menjawab, sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Tentunya, di mana sang raja ada, baik secara fisik maupun di dalam Roh Kudus, di situ kerajaannya dinyatakan. Yang kedua dalam perikop kedatangan anak manusia, di Lukas 21 ayat 25-38, dituliskan mengenai Tuhan Yesus memberitahukan apa saja tanda-tanda kedatangannya kembali. Akan ada tanda-tanda di langit dan di bumi yang membuat bangsa-bangsa dan banyak orang ketakutan. Kemudian Yesus berkata, jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Dan apabila kerajaan Allah sudah dekat, pada saat menjelang kedatangannya kembali, tentunya pada waktu Yesus mengucapkan perkataan itu 2000 tahun yang lalu, kerajaan Allah baru akan datang. Kerajaan Allah yang akan datang ini berbicara tentang kerajaan Allah yang dinyatakan dalam seluruh kepenuhannya. Dan di saat inilah Yesus betul-betul hadir sebagai Raja segala Raja dan Tuan di atas segala Tuan. Dari dua pengertian itu, kita dapat berkata bahwa kerajaan Allah sudah datang karena Tuhan Yesus telah datang yang pertama kalinya. Namun, kita juga dapat berkata bahwa kerajaan Allah yang dinyatakan dalam seluruh kepenuhannya baru akan hadir saat Tuhan Yesus datang kembali. Dan dari sini, kita memahami bahwa kerajaan Allah bukanlah kejadian satu kali saja, melainkan suatu proses yang berlangsung dalam rentang waktu dan dalam intensitas yang semakin kuat. Pemahaman ini sangat penting bagi kita untuk memahami Pentakosta ketiga. Jadi, kembali ke pokok pembahasan kita, apakah Pentakosta ketiga sudah datang atau akan datang? Kegerakan Pentakosta ketiga dideklarasikan kembali di Indonesia pada tahun 2018 di hadapan banyak bangsa yang hadir dan berkumpul dalam unity dan kesatuan hati. Haus untuk melihat kegerakan Tuhan yang dahsyat. Peneguhan dan konfirmasi demi konfirmasi juga telah diberikan oleh banyak hamba Tuhan maupun institusi internasional. Kita juga dapat berkata bahwa Pentakosta ketiga sedang terjadi karena Roh Kudus sedang mengurapi kita saat ini dan memberikan kita kuasa untuk mulai bergerak menyelesaikan amanat agung. Dan Pentakosta ketiga juga dapat dikatakan akan terjadi karena kita sedang menantikan kepenuhan dari pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, yang melebihi pencurahan Roh Kudus di era sebelumnya. Kita sedang menantikan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum kedatangannya kembali. Dan kita sedang menantikan digenapinya kebangkitan generasi Yeremia yang penuh Roh Kudus, cinta kepada Tuhan, dan bergerak untuk memenangkan jiwa-jiwa. Pemahaman bahwa Pentakosta ketiga sudah dimulai dan masih akan terjadi akan menuntun kita semua untuk meresponi Pentakosta ketiga dengan benar dan menghidupinya dengan berintegritas. Dengan itu, ada 3 respon yang lahir dari pemahaman ini. Pertama, karena Pentakosta ketiga sudah dimulai, maka kita harus menjalani hidup kita dengan kesadaran akan identitas kita sebagai seorang utusan Pentakosta ketiga seperti yang dikatakan di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kedua, karena Pentakosta ketiga sedang terjadi, kita tidak menunggu secara pasif dan menjalani kehidupan seadanya, melainkan kita harus meminta dan mengalami kepenuhan Roh Kudus dan kuasa pemberdayaannya supaya kemuliaannya dinyatakan atas seluruh bumi. Ketiga, Pentakosta ketiga masih akan digenapi dengan sempurna. Oleh karena itu, kita harus tetap berdoa, tetap fokus, dan mengerang kepada Tuhan supaya terjadi kegenapan yang sepenuhnya dari semua janji-janjinya. Dan biarlah, seperti Yesaya 40 ayat 31, kita menjadi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, yang mendapat kekuatan baru, seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Kita akan berlari dan tidak akan menjadi lesu. Kita akan berjalan dan tidak menjadi lelah. Karena harapan yang ada di hati kita dan karena mata kita yang senantiasa tertuju kepada Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia.
dan Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Ada berapa banyak kita yang mengalami sukacita sepanjang minggu ini? Semua kita diberkati Tuhan, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk kita menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar hari-hari ini kami perlu banyak-banyak sembahyang Tuhan Yesus. Kami mau terus menanti-nantikan Engkau seperti Raja Wali yang terbang tinggi mengatasi badai hidup. Dan supaya setiap kami terus tetap kuat ya Tuhan. Kami terus mendapat kekuatan yang baru ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita mulai sembah Tuhan. Kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita sembah, naikkan syukur. Mari Bapak Ibu angkat suaramu, bermazmurlah bagi Tuhan. Oh, Rabaya Syararamo, kami bawa korban syukur kepadamu Tuhan. Kami bawa persembahan kami. Oh Yesus, inilah korban kami Tuhan. Kiranya Kau berkenan. Yesus, kuduskan setiap mata hati pikiran kami Tuhan. Kami mau datang kepadamu Tuhan. Aralabaya Tuhan yang menguduskan kami. Aralabaya Syaralabaya Kudus-kuduslah, sebab aku kudus, demikian firman Tuhan. Oh, sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang melihat Allah, melihat kerajaannya. Oh, kudus-kuduslah. Pengampunanmu turun atas kami pagi ini Tuhan. Pengampunanmu turun atas kami Yes Lord. Yesus Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu sepanjang minggu ini. Terima kasih buat kesehatan, kekuatan sepanjang minggu ini. Mungkin di antara umat-Mu juga mereka yang sedang terbaring sakit. Ketika doa pujian penyembahan dinaikkan, mereka menjadi sembuh ya Tuhan. Ada kuasa dalam doa pujian penyembahan pagi ini Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus. Makasih Tuhan. Yes, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah
Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah Engkau, kudus Tuhan. Yes. Surga bumi menyembah. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Yes, Lord. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, yes Lord, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kudus, kuduslah, ya, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta. Engkau kudus Tuhan, kuduslah Tuhan. Surga bumi, kudus. Saudara saja katakan kudus, kudus. Ya Tuhan, Kau Allah Maha Kudus. Tidak ada yang seperti Engkau. Yes. Surga bumi, mari kita sembah Tuhan. Ora labaya sandara labaya. Oh, hanya Kau Allah yang kudus. Ora labaya sandara. Kekudusan-Mu ada di tempat ini. Kekudusan-Mu Tuhan dalam setiap keluarga, rumah tangga umat-Mu, setiap rumah tangga kami Tuhan. Kudus, kudus, oh sebab Allah kudus. Oh, syaralabalaba. Yes Lord. Ya Tuhan. Yes Lord. Kami mau datang dengan segenap hati kami Tuhan, segenap kekuatan kami ya Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu ya Tuhan, dengan segenap jiwa kami ya Tuhan. Kami mau terus sembah, mari sembah Tuhan.
Bahasa roh sama-sama yang sudah bisa bahasa roh. Ya Rabba, 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 Rabba. Supaya kita mampu, kita kuat menghadapi hari-hari ini. Rabba, 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 Rabba. Hira, Rabba, 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 Rabba. Ya Rabba, 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 ya Rabba. Inilah Tuhan korban kami kepadamu, Tuhan. Pujian kami, Tuhan. Yes Lord, yes Lord. Ingat-ingat kebaikan Tuhan. Mari Bapak Ibu ingat-ingat kebaikannya. Apa yang sudah kita perbuat selama ini. Biar kami terus semakin sungguh-sungguh Tuhan. Sampai akhir menutup mata kami terus tetap setia. Dan terus Kau bawa kami untuk kami terus sembahyang Tuhan. Terus menanti-nantikan Engkau Tuhan. Yes Tuhan. Yes. Ku datang ke hadirat-Mu membawa pujian. Yes. Dengan segenap hatiku memuji Engkau, ya Tuhan Allahku. Kau patut ditinggikan, sembah mulialah nama-Mu di bumi. Sembah mulialah nama-Mu. Ku sembah Kau, aku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha kudus. Allahku, ya Raja. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yes. Ku datang ke hadirat-Mu membawa pujian, amin. Dengan segenap hatiku memuji Engkau, ya Tuhan Allahku. Kau patut ditinggikan, sembah mulialah nama-Mu di bumi. Sembah mulialah nama-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu. Ku sembah, ku sembah Kau di tempat yang maha kudus. Allahku, ya Raja. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Mari angkat tanganmu, angkat tanganmu ke surga di tempat yang maha tinggi. Yes, bagi-Mu ku sembah di tempat yang maha kudus. Allahku, ya ku sembah. Mari saudara sajang. Yes. Yes. Ya Rajaku, mari bangkit berdiri sama-sama. Ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha kudus. Allahku, ya
Tuhan, ku sembah Kau di tempat yang maha kudus, Allahku. Ya, sekali lagi ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagimu ya ku Tuhan. sembah Sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha kudus, Allahku. Ya, sekali lagi, lebih lagi katakan, ku sembah Kau, ya Tuhan. Engkau dari surga turun, mengurapi kami. Ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha kudus, Allahku. Ya Raja, Allahku, Allahku. Ya Rajaku, Allahku, Allahku. Ya Rajaku. Sorak-sorai lebih lama lagi buat Tuhan Raja kita, Raja segala raja. Haleluya, 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 haleluya. Yes Lord, yes Lord. Selama-lamanya Tuhan Kaulah yang kami sembah, karena kami mau terus sembahyang Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap memuji Engkau, dan biar terjadi terus penuaian di tempat ini ketika kami terus memuji-muji Tuhan. Mari kita siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Sorakan haleluya, serukan Yesus dahsyat. Kita lompat 3 kali sambil katakan Yesus dahsyat. Yang setuju dengan saya katakan amin. Amin. Yesus dahsyat. Oke, 3, 4. Yesus dahsyat, Yesus dahsyat, Yesus dahsyat. Haleluya. Biar terjadi penuaian terus di tempat ini. Dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah datang melawat negeriku ya, karena seruan doa umatnya. Gunung-gunung dan lembah-lembah, sungai serta tanahnya bersuka, penduduknya di desa dan di kota, semua akan menjadi orang yang benar. Sukacita pujian di rumah-rumah, amin, dan teriak di jalan-jalan, kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku, serahkan sama-sama katakan, dari surga ya turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Mana senyumnya? Ya, karena seruan doa umatnya. Wow, wow, wow. Gunung-gunung dan lembah-lembah, sungai serta tanahnya bersuka. Penduduk di mana? Di desa dan di kota, semua akan menjadi orang yang benar. Gandengan tangan yuk. Sukacita pujian, amin, dan teriak. Umatmu bersehati Tuhan, dan penduduknya bergembira semua. Tuhan lebih lagi sukacita, sukacita pujian di rumah. Lebih semangat lagi yuk. Di jalan-jalan, kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan berlawat. Lebih lagi sukacita pujian di rumah. Kul-kul menuai di jalan-jalan,
dan jadi pemenang. Siapa mau jadi pemenang? Ini tahun kemenangan. Haleluya. Yes. Tangan dong. Saudara ya, dengarlah sangkakala membawa pembebasan bagi semua. Katakan kanan kirimu. Yes, inilah tahun Yobel. Angkat tanganmu, bebaskan aku. Katakan. Saudara dengarlah sangkakala membawa pembebasan bagi semua yang sakit sembuh. Inilah tahun Yobel. Angkat tanganmu, siap-siap. Katakan ini tahun kemenangan. Ini kemenangan, kemenangan. Ini tahun kemenangan. Semua tawanan dilepaskan. Lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun kebebasan. Yes. Serukan. Saudara, amin. Dengarlah sangkakala bawa pembebasan bagi semua orang. Sekali lagi katakan kanan kirimu. Yes, inilah tahun. Angkat tanganmu. Serukan, ini tahun kemenangan. Kemenangan. Yes, ini tahun kemenangan. Semua tawanan dilepaskan. Dan yang lompat dan bersoraklah, ini tahun pembebasan. Ini tahun kemenangan. Ini tahun kemenangan. Kemenangan. Semua tawanan. Haleluya. Yang lembut. Lompat. Sebab ini tahun pembebasan. Sebab ini tahun kemenangan. Sekali lagi, sebab ini tahun kemenangan. Haleluya. Kami pasti menang. Sekali lagi umat-umat pemenang, serukan. DNA kita adalah restorasi Pondok Daud, yaitu prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Haleluya. Mari silakan duduk kembali Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya ketika kami sungguh-sungguh Tuhan menaikkan doa, pujian, penyembahan kami, Engkau ditinggikan, Engkau yang menarik banyak jiwa-jiwa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yes Lord. Yes. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih
Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih. Ya, Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Tepuk tangan lebih sungguh lagi. Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Oh, segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apa kami balas segala kebaikan-Mu, Tuhan? Ya, Engkau baik, Tuhan. Oh, segala hormat, segala kami berikan hormat hanya bagimu, Tuhan. Hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Mari bangkit berdiri sama-sama. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Ya Tuhan, dengan apa kan ku balas kasih-Mu, Tuhan? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Lebih lagi katakan segala pujian, segala, inilah pujian syukur kami, Tuhan. Sebab kami tak dapat balas kebaikan-Mu. Yes, Lord. Dengan apa kan ku balas kasih
seumur hidupku. Seumur, oh ku sembah seumur hidupku. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Haleluya. Ini janji kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah seumur hidup kami terus memuliakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih buat sepanjang minggu ini. Engkau sertai kami, Engkau berkati kami, Engkau lindungi kami, Engkau bela kami ya Tuhan. Biarlah kami boleh menyelesaikan segala aktivitas kami sepanjang minggu ini dengan pertolongan yang daripada-Mu. Ampuni pelanggaran kami sepanjang minggu ini ya Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami datang dengan segala kerendahan hati kami. Kami taruh segala beban permasalahan di bawah kaki-Mu. Dan kami percaya Engkau akan memberikan kelegaan buat setiap kami yang hadir pada pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar ini Tuhan, pemberitaan firman Tuhan kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Dan Engkau Roh Kudus ambil alih semuanya. Sehingga semua kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan Engkau untuk pakai menjadi alat-Mu di tempat ini. Dan juga umat-Mu Tuhan, kami berdoa biarlah Kau berikan pengertian untuk kami memahami firman-Mu pagi ini. Terima kasih Bapa, sehingga melalui hidup kami nama Tuhan ditinggikan ya Tuhan Yesus. Banyak jiwa dituai bagi Engkau. Terima kasih Bapa yang siap terima firman Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Berikan kemuliaan Tuhan kita. Ya, silakan duduk. Ya, shalom. Apa kabar? Ya. Jadi hanya bersama Yesus luar biasa. Jadi jangan merasa kita luar biasa. Hanya karena Yesus kita jadi luar biasa. Amin. Ya. Kita buka Alkitab kita. Saya tidak janjian dengan WL, tapi ternyata puji-pujiannya cocok dengan firman Tuhan malam pada pagi hari ini ya. Kita buka Kisah Rasul pasal 16. Kisah Rasul pasal 16 ayat 19 sampai 31 kita akan baca bergantian. Ya, saya ayat 19 ya. Judulnya adalah Kepala Penjara Filipi. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka tidak mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas. Lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. 20. Dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. 22. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. 24. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. 25. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. 28. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. 30.
Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Amin. Ya, tema hari ini adalah slide paling atas tadi. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3, mujizat di balik penderitaan. Ya, saya kira semua orang pernah menderita, betul apa betul? Bapak Ibu pasti pernah menderita. Walaupun memang menderita itu beda-beda porsinya. Tapi katakan begini, menderita itu wajar. Katakan bersama, menderita itu wajar. Jangan sampai kita lemah. Ya, menderita itu wajar, namanya juga masih hidup di bumi, betul apa betul? Kalau nggak mau menderita udah masuk di 2 kali 1 baru nggak menderita. Jadi selama kita masih di bumi itu akan terus terjadi, tapi bagaimana kita supaya kita maju, berperang, menang bersama dengan Tuhan Yesus. Karena tadi dikatakan tahun 2023 apa? Bangkit jadi pemenang. Nah, kita akan belajar dari Paulus. Paulus di Filipi ini mengalami hal-hal yang, slide berikut ya, mengalami hal yang luar biasa, tetapi setelah mereka mengalami mukjizat yang luar biasa bersama dengan Tuhan, mereka mengalami masalah. Mereka difitnah, mereka didera, tadi ayatnya sudah kita baca ya, dengan cambuk dan akhirnya dijebloskan ke dalam penjara. Alkitab mencatat walaupun mereka menderita, perhatikan ini. Paulus dan Silas apa? Tidak bersungut-sungut, malah memuji menyembah Tuhan karena mereka tahu di balik penderitaan pasti ada mukjizat yang besar. Siapa yang percaya? Sekarang pertanyaannya Bapak Ibu, kalau menderita gimana? Bersungut-sungut, cari kambing hitam, kambing putih atau kerbau yang gede? Cari apa dulu? Kita sama-sama belajar ya, termasuk juga saya ya. Jadi slide berikutnya. Di dalam menjalani kehidupan ini Bapak Ibu, kita akan selalu menghadapi namanya masalah. Itu sudah pasti. Itu sudah pasti. Pertanyaannya adalah, permasalahan besar apakah yang selama ini yang telah menjerumuskan kita ke dalam penjara hidup? Ekonomi, masalah keluarga, anak, sakit penyakit, kegagalan, frustasi, masa depan. Jadi tangisan, bahkan kekuatan semuanya tidak berarti apa-apa. Dan bahkan tidak dapat membebaskan kita dari penjara hidup. Hanya satu-satunya jalan yang bisa membebaskan kita adalah melalui kuasa darah Kristus yang tercurah di kayu salib. Di dalam Kristus penjara-penjara yang selama ini membelenggu hidup kita akan terbuka. Katakan amin. Jadi di penjara itu gak enak Bapak Ibu. Sebelum pandemi kami sebulan sekali setiap hari Rabu pelayanan di rutan. Rutan itu rumah tahanan. Jadi sebelum di penjara, jadi sebelum ada vonis bebas atau di penjara itu biasanya dititip di rutan. Jadi untuk masuk ke tempat ibadah itu kami harus melewati kalau tidak salah 7 pintu. Begitu ketatnya untuk masuk ke tempat yang namanya penjara. Setiap pintu itu besi, buatnya ada besi, jadi ada jaganya, ada yang jaga. Dan KTP juga harus diserahkan, nanti takutnya kan tiba-tiba kita tukeran KTP yang di penjara salah lagi. Jadi begitu sulitnya itu di penjara. Di penjara itu maaf kata ya, karena ruangan cuma berapa meter kali berapa meter diisi 40 orang. Sampai penanggung jawab di situ begini, Bu Titi, saya tuh sampai kasihan tahu mereka sampai maaf budukan, nggak mandi, air nggak ada. Karena mereka tidurnya kayak ikan asin. Jadi di penjara itu, di ruang itu rebutan air, rebutan makanan gitu. Jadi kenapa saya suruh ke gereja ini kalau setiap hari Rabu supaya mereka mandi. Karena mereka banyak yang pada gegatelan gitu. Enggak mandi-mandi. Ngeri. Dan di sana itu maaf kata yang ibadah itu namanya siapa coba? Yohanes, Lukas. Orang Kristen bukan? Orang Kristen. Dan bahkan banyak anak-anak muda. Aduh. Dan anak-anak muda lah rata-rata mereka kesalahannya adalah narkoba. Nah, hukuman paling berat di penjara itu adalah karena narkoba dan pelecehan seksual. Kenapa? Karena mereka merusak generasi. Jadi mari jagai anak-anak kita dengan doa-doa. Jagai anak-anak kita dengan keteladanan. Jagai anak-anak kita dengan firman Tuhan. Mereka takut akan Tuhan, pasti mereka takut melakukan dosa. Amin. Anak-anak kita itu rawan hari-hari ini. Kalau kita lihat berita hari-hari ini mengerikan. Jadi mari kita jaga.
Nah, saya diperingati sama ibu di situ, Ibu Titi awas jangan doa satu doa ini. Saya bingung, doa kok nggak boleh gitu ya. Emang apa yang nggak boleh doain? Saya bilang, begini Bu, di sini tidak boleh doa satu, tidak boleh tambah jiwa-jiwa. Oh iya. Ya tambah jiwa-jiwa ya repot, di gereja boleh harus ya nggak? Karena kami itu pertama kali datang pelayanan itu 400 sampai 500 orang yang ada di rutan itu, rutan sini Jambe. Terakhir kami datang 1.500. Berapa kali lipat? Jadi tidak didoain jiwa-jiwa, tambah. Aduh mengerikan. Makanya kita anak-anak Tuhan ayo. Jangan sampai masuk ke sana ada yang ngeri. Ada yang sampai kehilangan keluarga, nggak ditengok sama istrinya, nggak ditengok sama anaknya, dilupain dan lain sebagainya. Dan mereka yang keluar dari penjara itu mengerikan karena dampaknya itu ya kalau mereka diterima di masyarakat, kadang-kadang mereka dihindari karena takut terjadi sesuatu yang tidak baik. Ya, nah kita akan belajar sama-sama bagaimana kita tadi bilangnya tentang pembebasan ya. Paulus juga dibebaskan dari belenggu-belenggu. Nah, kita akan belajar sama-sama bagaimana supaya kita mengalami mukjizat di balik penderitaan. Yang pertama, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Mengandalkan hikmat Tuhan dan tuntunan Roh Kudus. Ya, ia mengikuti Paulus. Ia itu adalah roh emak-emak, tapi dia punya bos besar, tapi dia punya kerjanya dukun, tenung. Ya. Ia mengikuti Paulus dan kami di belakang sambil berseru katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya, tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Sekit itu juga keluarlah roh itu. Jadi di Filipi ini, Paulus sedang memberitakan firman Tuhan. Nah, di situ itu ada roh tenung, mak-mak punya bos. Nah, karena kehadiran Paulus memberitakan Injil, penghasilannya itu hilang. Penghasilannya bos ini hilang, dia marah. Jadi makanya kenapa dia memfitnah Paulus, sehingga Paulus bagaimana caranya keluar dari Filipi dan dipenjara ataupun kalau perlu mati, istilahnya begitu. Makanya membuat ini. Jadi ini sebenarnya roh yang mengikuti ibu-ibu itu, ya. Nah, kita akan belajar bagaimana Paulus bisa menghadapi tantangan berat itu. Ternyata Paulus apa? Mengandalkan hikmat Tuhan dan tuntunan Roh Kudus. Apa aplikasinya dalam hidup kita? Slide berikutnya. Paulus di Filipi karena tuntunan Roh Kudus, di sana ia memberitakan Injil, itulah sebabnya ketika mengalami aniaya, Paulus tetap tabah dan tidak kecewa karena ia yakin Tuhan pasti mengerjakan perkara yang dahsyat baginya. Apa aplikasinya buat kita? Dimanapun Tuhan tempatkan kita, Tuhan punya rencana yang indah. Katakan amin. Bapak Ibu di Balaraja, di Cikande, pekerjaan dimanapun, mungkin sekarang lagi sulit. Udah, Tuhan punya rencana yang dahsyat buat kita semua. Jadi tanamkan itu dalam hidup kita dulu. Bahwa Tuhan itu punya rencana yang dahsyat aja. Walaupun memang harus meliputi rantangan-rintangan nih. Apapun tantangan, persoalan dan masalah yang terjadi dalam hidup kita, kita harus tabah dan tidak kecewa pada Tuhan. Mengandalkan hikmat Tuhan, tuntunan Roh Kudus, maka Tuhan akan mengerjakan perkara yang dahsyat bagi kita. Hidup di penjara itu tidak bebas, tadi saya bilang ya, tidak bebas. Itu baru rutan loh, belum penjara. Rutan lebih ngeri lagi. Jangan sampailah punya kesalahan yang berhubungan dengan penjara-penjara dah. Ditolak dalam nama Yesus ya. Amin Bapak Ibu. Di penjara tidak bebas. Ya, slide berikutnya. Yang kedua, bagaimana kita mengenai mukjizat dan penderitaan yang kedua 1, 2, 3. Tidak kompromi, diam dan berserah kepada Tuhan. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka katanya, orang-orang ini mengacau. Jadi dia mengfitnah ya. Padahal tidak mengacau, cuma memberitakan firman Tuhan. Orang-orang ini mengacau kota ini karena mereka orang Yahudi. Dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka.
jadi memfitnah Paulus dan Silas. Tapi apa yang dilakukan Paulus? Paulus tidak kompromi. Paulus diam, berserah pada Tuhan. Berserah sama pasrah beda ya Bapak Ibu. Berserah sama pasrah beda. Kalau pasrah itu, tapi kalau berserah beda kan? Berserah itu kita berdoa sungguh-sungguh sama. Kalau pasrah, karep mulah. Itu namanya pasrah. Slide berikutnya. Ya. Paulus difitnah, diteriakin, didera, mengalami penganiayaan hal yang tidak menyenangkan, tetapi Paulus diam, tidak membalas. Diam artinya berserah pada Tuhan, tidak kompromi dan tetap dalam kebenaran. Sekarang buat kita kalau menghadapi hal yang buruk, ayo kita di sini introspeksi dan evaluasi. Introspeksi apa? Tindakan peninjauan atau koreksi terhadap diri sendiri, hilang. Saya beres baca di sini hilang. Proses yang mendalam dan objektif untuk memeriksa perbuatan, sikap, kelemahan, kesalahan, dan aspek lain dari diri sendiri. Contoh, introspeksi. Sekarang Bapak Ibu hari ini banyak orang yang sakit. Kadang-kadang sakit itu ada 3 penyebab, saya sering ngomong di situ. Melanggar hukum Tuhan, melanggar hukum alam, okultisme. Jadi yang Bapak alami sakit karena apa? Cek di sini, ya. Melanggar hukum Tuhan, contohnya mencuri digebukin, sakit gak? Sakit. Contoh, Bapak Ibu gak jujur, bohong, ketahuan, gak dipercaya lagi. Itu namanya melanggar Tuhan, betul gak? Bisnis gak berhasil karena tidak jujur. Berjualan tidak benar karena timbangan tidak pas. Itu sama aja juga melanggar hukum Tuhan. Ya udah, malah kesalahan, masalah penderitaan. Contoh sakit penyakit, darah tinggi, makanya sate kambing. Ini melanggar hukum alam, ya. Terus kita udah tahu nih, saya punya diabetes tinggi nih. Tapi tiap hari bikin teh manis. Walaupun kalau kepahitan nggak bisa sembuh juga kalau minum teh manis, harus menyembuhkan. Betul apa betul? Jadi sebenarnya ayo kita cek, saya juga bukan Bapak Ibu doang. Kalau kita mengalami penderitaan yang kita alami sekarang ini, kita itu melawan hukum siapa? Hukum alam, hukum Tuhan, atau okultisme. Kalau okultisme udah pasti. Jadi Bapak Ibu yang pernah berhubungan dengan okultisme harus cepat-cepat pelepasan karena itu kutuknya 7 keturunan. Kasihan keturunan kita, kasihan. Bapak kita punya ilmu, kita yang ngalamin dampaknya. Tapi kalau 2 ini, hukum Tuhan, hukum alam, ayo kita sama-sama bertobat. Kita sudah tahu kalau sakit hati, kesel, itu menghilangkan damai sejahtera. Ya udahlah, kenapa kita bisa sakit hati, betul apa betul? Tapi kadang-kadang kita tetap melakukan itu, betul apa betul? Jujur. Kalau kita nih, saya tanya nih Bapak Ibu, lagi ngenderain mobil, Bapak-bapak, tiba-tiba ada emak-emak bawa motor, udah ketawa duluan sih. Sen kanan beloknya ke, loh kok apal? Astaga, jangan melakukannya loh. Sen kiri belok ke, astaga apal ternyata. Ya sudahlah gitu ya. Nah kan juga emak-emak, kalau kita marah yang lebih marah siapa? Apal juga. Udahlah, apa yang kita lakukan? Udahlah mundur, kita lebih pelan-pelan gitu. Kan jadi enak, ngapain kita berantem gara-gara cuma emak-emak salah sen. Udahlah, karena kita itu semua kelemahan punya kelebihan gitu ya. Kalau kita sudah tahu sakit hati itu menimbulkan sakit hati itu menimbulkan sakit penyakit, ya sudah mengampuni, tapi berapa banyak kita yang tidak mau melakukan. Ini Paulus nih contohnya, didera, dicambuk, padahal dia cuma memberitakan firman Tuhan loh. Bahkan ditempatkan di paling tengah, dipasung dan dibelenggu. Bukan cuma tangan doang tapi kaki juga dipasung. Tapi Paulus tidak menyalahkan orang lain. Paulus tidak cari kambing hitam dan kambing putih atau kerbau. Enggak.
Ayo kita sama-sama belajar, termasuk juga saya. Kalau kita mengalami sesuatu yang salah, kita mengalami sesuatu yang kok enggak pas ini, udahlah ayo kita koreksi. Koreksi, introspeksi. Setelah koreksi, introspeksi kita evaluasi. Suatu proses untuk menyediakan informasi sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai. Kalau kita mengenai hal yang kurang baik, diperlakukan tidak baik, tidak usah membalas. Pembalasan adalah hak Tuhan. Udahlah, Tuhan pasti turun tangan kok, percayalah, percayalah. Jadi nggak usahlah kita membalas, karena Tuhan pasti akan membalas kalau kita berserah sama Tuhan. Kadang-kadang pemimpin itu menguji seperti ini, kayak pemerintah atau mungkin perusahaan gitu. Kadang-kadang mempercayakan seseorang itu begini, Bapak A ini dipercayakan A, pekerjaan A nih, A, B, C, D, bisa semua. Pasti akan diberikan kepercayaan lebih lagi. Terus Bapak B dikasih pekerjaan satu, aduh satu aja nggak selesai. Itu kan ujian. Berkat juga ujian, sakit penyakit juga ujian. Semua tergantung sama respon kita, tergantung sama hati kita. Kalau kita rendah hati, kita bersih hati, pasti hidup kita damai sejahtera kok. Udahlah, kita nggak bisa menutup mulut orang, betul apa betul? Mulut-mulut gua, mau ngomong apa juga bodo amat. Nah, tapi kita yang mengintrospeksi diri, kita yang menjaga hati. Orang mau ngomong apa, itu kan terserah dia. Kita tidak bisa mengendalikan orang lain. Tapi mari kita mengendalikan diri sendiri. Tunduk pada Roh Kudus. Arahan Roh Kudus. Seperti juga Paulus. Sebenarnya Paulus bisa aja ngomong, karena dia orang Rom sebenarnya tidak boleh untuk menghukum orang Rom gitu. Nanti di ayat selanjutnya kalau Bapak Ibu baca itu, mereka pembesar-pembesar kota itu ketakutan. Kalau dibaca selanjutnya. Karena nggak boleh mengajar orang Rom, apalagi memenjarakan. Gitu. Mari kita sama-sama belajar, udahlah kita sekarang ayo belajar menerima. Semua orang punya kelebihan dan kekurangan, semua orang juga punya kesalahan. Ayolah, hidup kita akan tenang kok kalau kita gampang memaafkan itu. Suami istri yang gak pernah berantem, yang gak pernah. Kok gak ada yang angkat tangan sih? Oh iya, ibu gak pernah berantem, udah di sorga. Betul setuju. Karena sudah di surga, nggak pernah berantem ya. Jadi ayo sama-sama kita itu semua mengalami hal yang sama. Di seluruh dunia ini mengalami hal yang sama. Ya itu yang kedua. Yang ketiga, 1, 2, 3, tidak menyerah dan tetap bersyukur. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara dimasukkan mereka ke ruang penjara paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ya, jadi kita harus tidak menyerah setiap kali menghadapi katakan tidak menyerah. Jangan gampang menyerah Bapak Ibu, karena ke depan ini bukan semakin baik. Kita menghadapi Pilpres 2024, aduh ya, jangan sampai suami pilih A, istri pilih B, berantem. Memang kalau berantem dapat apa? Kalau mereka jadi juga kita nggak dapat apa-apa kan? Udah doain aja Tuhan, minta Tuhan kasih pemimpin yang toleran, nasionalis, takut Tuhan, siapapun pemimpinnya gitu loh. Ya. Kadang-kadang ada satu keluarga berantem, gue milih itu berantem. Aduh, udahlah. Yang untuk negara kita serahkan kepada yang orang negara-negara aja. Kita ngurusin diri sendiri saja, ya. Jadi tidak menyerah dan tetap bersyukur. Paulus dan Silas dalam penderitaan mereka tidak bersungut-sungut. Slide berikutnya. Tidak berbantah-bantah kepada Tuhan, tapi justru tetap tenang dan bersyukur. Tidak mudah menyerah menghadapi apapun, memuji menyembah Tuhan. Tadi WL sudah mengatakan mengingat kebaikan Tuhan, bersyukur. Di situ mukjizat dinyatakan. Kaki Paulus dan Silas terbelenggu dan punggung mereka terluka. Di tengah-tengah penderitaan mereka memuji menyembah Tuhan. Pertanyaannya, Bapak Ibu sedang menderita, kemana? Apa yang dilakukan? Tadi saya bilang cari kambing hitam, kambing putih. Nggak usah, ayo memuji menyembah Tuhan. Nangis sama Tuhan.
Saya itulah sering lakukan. Kalau saya sedang sendirian seperti saya sedang, kok banyak banget. Ya memang kepercayaan, demi kepercayaan memang Tuhan berikan kepada Pak Sulis gitu. Jadi semakin banyak hal di Perwel, di PGLII, di KBB, di Pukat, sekarang Sub 3D. Jadi semakin banyak sini kayak penuh gitu. Saya teriak sama Tuhan, saya nangis. Terima kasih buat kepercayaan. Tapi Tuhan mampukan kami. Saya mau curhat sama pemimpin saya juga kadang-kadang bingung karena saya tahu pemimpin saya juga sibuknya luar biasa, Bunda Christine gitu. Jadi ya udah saya berdua suami istri, ya udah kita nangis sama Tuhan sama-sama. Nangis sama Tuhan aja udahlah. Ngomong sama orang belum tentu nolong kok, betul apa betul? Apalagi curhat yang ember bocor. Kalau ember nggak bocor sih nggak apa-apa, ada ember bocor ya. Udahlah curhat sama Tuhan aja lah, nangis sama Tuhan. Saudara-saudaraku, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai pencobaan. Jadi kalau Bapak Ibu diizinkan Tuhan mengalami peristiwa yang buruk, aduh cuma aku di dunia ini yang menderita, nggak usah. Kayaknya masalahku yang paling terberat di dunia ini, enggak. Semua orang punya masalah. Jadi kita harus bangkit, kita harus menang, bahkan lebih daripada pemenang. Supaya apa? Melalui hidup kita ini, nama Tuhan ditinggikan, banyak jiwa-jiwa dituai bagi Tuhan. Kita berguna bagi orang lain, berguna bagi sahabat kita, keluarga kita. Ya, itu yang ketiga. Yang terakhir, 1, 2, 3, memiliki kerinduan melihat lawatan Allah dan pertobatan. Ya, jadi Paulus itu tidak egois ya. Kepala penjara itu terjaga dari tidurnya melihat pintu-pintu penjara terbuka. Ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring katanya, jangan celakakan dirimu sebab kami semuanya masih ada di sini. Ya. Jadi pada saat Paulus dan Silas memuji menyembah Tuhan, slide berikutnya. Bukan hanya pengen penjara itu tidak terlepas dari penjara, tapi juga rindu ada lawatan Allah nih. Bukan sekedar ingin melihat pintu penjara terbuka, bukan. Tujuan Paulus bukan itu saja. Tapi Paulus rindu melihat lawatan Allah yang dahsyat, pertobatan terjadi. Di Filipi Allah turun tangan sehingga Paulus dan Silas dikeluarkan dari penjara oleh gempa bumi. Kadang pertolongan Tuhan itu datang dengan cara yang tidak terduga. Pernah ngalamin? Pasti pernah ngalamin Bapak Ibu. Saya sering mengalami. Kemarin ibadah ketiga Pak Supri bercerita tentang rumah beliau. Saya juga mau cerita tentang rumah beliau. Pak Supri yang beli rumah tapi saya yang menempati duluan. Mantap tak? Yang beli siapa, yang nempatin siapa gitu ya. Saya ceritakan. Tahun 2025 Desember waktu itu mau Natal, mungkin saya pernah cerita juga di sini. Hari Jumat kita kul ya Pak Supri ya, kita kul ya. Kita kul di rumah saya. Nah, hari Minggunya kita akan Natalan di GOR kalau nggak salah, waktu itu seragamnya masih ungu kalau nggak salah ya. Di GOR. Nah, otomatis kan kalau Minggu ada, itu kan mesti ada dekor dong di GOR, hari Sabtu dekor itu masih ada uluki tuh. Hari Sabtu jam 7 pagi tiba-tiba jedar gitu, brrr, rumah saya roboh. Pas yang tengah-tengah, ambrol. Untung saya anak saya yang Yehuda itu baru umur 2 tahun jadi lagi di Jawa, jadi saya sama Delvi sama Pak Sulis aja. Delvi baru mau berangkat sekolah. Haleluya saya bilang gitu. Terus Tuhan jangan hujan ya Tuhan ya. Kalau hujan ini udah langit Tuhan, saya bilang gitu. Udah langit, orang ambrol tengah-tengahnya pas meja makan. Baru selesai ngomong begitu saya, hujan. Haleluya. Saya duduk sebentar, Tuhan apa yang bisa saya lakukan. Pak Sulis masih di toilet, Tuhan apa yang bisa saya lakukan. Saya keluar, saya bilang yang punya rumah. Jadi dulu itu saya tinggal di Blok AJ, tinggal di rumah Pak Jimmy dulu bendahara sebelum Bu Inggit. Nah, terus saya bilang ke Kak Siska, rumahnya roboh, ambrol. Terus gimana Mama Rebecca? Saya juga bingung, saya bilang gitu. Padahal hari itu mau dekor dan juga mau Natalan gitu loh. Akhirnya gimana ya, saya duduk sebentar, saya terus jalan ke samping, di situ ada rumah kosong, dua langkah dari rumah saya itu, 2 rumah dari saya itu kosong. Apa kita pindah ke sini aja ya Pak, saya bilang gitu. Terus gimana, nggak ada air, nggak ada listrik mah.
gini aja yang penting nyelamatin barang-barang dulu dah. Kita kan mau dekor nih, anak-anak gak bisa nih. Ya udah yuk, akhirnya kita panggil orang-orang yang lagi dekor, Luki dan teman-temannya, kita pindah ke rumah sebelah. Setelah saya pindah, Bu Inggit sama Pak Supri datang. Mau nganterin atau laporan apa gitu. Saya dimarahin sama Bu Inggit. Pak Titi kayak gini gak bilang-bilang, kata gitu. Ya kalau susah aku gak ngomong lah Mbak, kata bilang. Akhirnya apa? Udah Mbak Titi semalam aku habis ngepel rumah yang sekarang ditempatin beliau. Jadi kayak seperti disiapkan gitu loh sama Tuhan. Dahsyat banget. Habis ngepel, Jumat tuh ngepel. Aku habis ngepel, udah tak bersihin semua, siap pakai. Yesus dahsyat, luar biasa. Jadi aku panggil lagi, Ki, kita pindah lagi. Lah pindah kemana Bu? Katanya, ke sono. Astaga, kan mereka udah capek barang-barang saya banyak. Hanya pindah ke rumah Pak Supri, semua barang Pak Supri, Pak Yohanes datang. Dia ketawa, gimana sih saya mau nginep malah rumahnya roboh katanya. Kan yang suka nginep di rumah gitu ya dulu. Ya maaf Pak, kan enggak sengaja robohnya. Ini kan karena hujan udah rontok ini barang-barang di atas, saya bilang gitu. Hanya singkat cerita, pindah ke rumah Pak Supri yang sudah sekarang ditempatin. Saya di sana kira-kira satu bulan ya, 1 bulan lebih. Sebelum rumah saya yang di sini direnovasi, karena lagi direnovasi waktu itu. Nah, jadi kadang-kadang pertolongan itu tidak terduga, betul apa betul? Pasti Bapak Ibu pernah ngalamin itu. Pada saat itu apakah saya ngomel? Enggak. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Pada saat hujan turun, terima kasih Tuhan, akhirnya hujan. Basah kan otomatis rumahnya orang langsung langit kayak gitu. Untungnya hujannya enggak terlalu deras. Saya pindah, tapi waktu itu memang jadi bingung kan, mau masak bagaimana, kita juga dalam posisi mau dekor, akhirnya kita makan beli Padang ya Mas Supri ya. Gak sempat masak. Pak Yohanes, gimana Bu kita makan? Ntar kita makan Padang Pak, biar gampang saya gak bisa masak, kompornya kan lagi belum dipasang gitu. Jadi singkat cerita, saya di situ 1,5 bulan kalau gak salah, sambil renovasi ini ditempatin. Nah kadang-kadang pertolongan itu tidak terduga. Saya percaya Bapak Ibu pernah ngalamin itu. Ya. Kalau kita berseru sama Tuhan, Tuhan pakai Pak Supri Mbak Inggit untuk mengizinkan saya tinggal di rumahnya walaupun yang beli beliau, yang nempatin saya pertama kali. Gitu, jadi dahsyat Tuhan Yesus. Tuhan pasti tolong, pergumulan seberat apapun dalam hidup kita. Kalau kita berserah, tidak kecewa, tidak berbantah-bantah sama Tuhan, percayalah pertolongan Tuhan pasti itu datang. Amin. Udahlah jangan banyak ngomel, jangan banyak menggerutu. Gak ada hasilnya kok. Kita belajar introspeksi diri. Kita ini punya banyak salah di hadapan Tuhan ya. Jadi ketika memuji menyembah Tuhan, Tuhan memberikan kelepasan dan mujizat. Terlebih daripada itu pada saat kita sudah melewati tantangan, pergumulan, kita tetap bertahan dan menang, maka kita akan jadi berkat bagi sesama. Betul apa betul? Bapak Ibu kan lihat saya, Bu Titi itu, saya pernah dibilang gini, enak ya Bu Titi itu hidupnya, makanya selalu senyum, kayak gitu. Makanya badannya gemuk, karena gak pernah susah, duitnya banyak. Betul, terima kasih doanya. Gak tahu aja. Karena saya berjuang bagaimana saya memotivasi diri supaya saya kuat, supaya saya sukacita, supaya saya tidak kelihatan lemah. Coba kalau saya lemah, Bapak Ibu gimana dong? Ya gembalanya aja begitu, nah, kan jadi begitu toh. Jadi kan, ayo, walaupun memang pergumulan banyak, bukan banyak lagi, banyak. Saking banyaknya, tapi saya selalu angkat tangan ke Tuhan sanggup tolong saya sampai hari ini, bahkan bisa berdiri tempat ini, itu karena semua Tuhan, gak bisa. Dan doa-doa semua saudara. Jadi ayo, setelah kita melewati pergumulan, kita menang, Tuhan akan tolong kita dan kita menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Dan nama Tuhan dipermuliakan, kita berdampak bagi sesama. Ya, sebagai kesimpulan, saya yang musik. Bagaimana supaya kita bisa melewati mukjizat di balik penderitaan? Yang pertama, mengandalkan hikmat Tuhan dan tuntunan Roh Kudus. Kedua, tidak kompromi, diam dan berserah pada Tuhan, tidak menyerah tak bersyukur. Dan ketiga, memiliki kerinduan melihat lawatan Allah dan pertobatan. Mari kita bangkit berdiri.
Oralabaya sikaralabataka. Kami rindu dibebaskan dari setiap penderitaan, dari belenggu-belenggu yang memenjarakan hidup kami ya Tuhan Yesus. Apapun penjara, apapun masalah yang ada, biarlah kami terus berusaha untuk keluar dari penjara dan menang ya Tuhan Yesus. Engkau sanggup menolong kami, Engkau sanggup membebaskan kami, dan kuasa Roh Kudus-Mu sanggup memulihkan kami ya Tuhan Yesus. Yes Lord. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa Roh Allah. Roh Allah yang hidup penuhi umat-Mu dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Itu kerinduan kami Tuhan. Memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran, membebaskan hidup yang terbelenggu ya Tuhan, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Mari Bapak Ibu yang rindu mengalami mukjizat, dilepaskan di setiap belenggu-belenggu penjara hidup kita, angkat tangan kepada Tuhan Yesus. Suralabaya sikaralabaralabaralabarala. Kami rindu dibebaskan ya Tuhan. Kami rindu dilepaskan ya Tuhan. Kami rindu dipulihkan ya Tuhan Yesus. Oralabaya sikaralabaralabaralabaralabaralaba. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang mengalami jalan buntu berikan jalan keluar yang terbaik ya Tuhan. Yang sedang menantikan jawaban doa, Engkau menyatakan mukjizat-Mu yang dahsyat ya Tuhan. Dan kami mau perangi setiap roh yang mencoba menyerang umat-Mu GPI 3 Rasa Ibadah 1 Tuhan Yesus. Roh kecelakaan, roh maut, sakit penyakit, intimidasi, sumpah serapah, sihir, tenung, kami batalkan, kami hancurkan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Kami gantikan dengan berkat, kami gantikan dengan sukacita, kami gantikan dengan anugerah Allah yang berlimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Umat-Mu diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Mari kita angkat kedua tangan kita arahkan kepada Ibu daripada gembala kita di tempat ini.
Uramaya syakara labata kara labara 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 laba. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Oh buat hamba-Mu ya Tuhan Yesus. Ora labaya 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 labaya. Biar Engkau terus semakin pakai ini dengan luar biasa Tuhan. Promosi demi promosi Tuhan lebih lagi ya Tuhan Yesus. Berikan kekuatan kesehatan terus berlimpah-limpah, panjang umur ya Tuhan. Dan Tuhan ora labara terus pakai Tuhan dalam keluarga rumah tangganya sebagai tiang doa, sebagai penopang ya Tuhan, sebagai penolong ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Kau terus bawa terus Tuhan. Ora labaya dalam kerendahan hati ya Tuhan, pakai Tuhan lebih dahsyat lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sudah selesai berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Pengumuman Minggu 5 November 2023. Doa Pengerja Rayon 3 Onsite diadakan pada hari Kamis 9 November 2023 pukul 7 malam bertempat di GBI Modern Land. Wajib hadir bagi seluruh pengerja yang telah memiliki virtual badge. Ini saatnya memberi, haleluya. Mari kita membawa persembahan atau persembahan persepuluhan. Persembahan dapat diberikan melalui amplop dan QRIS yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, pendidikan anak usia dini dan sekolah dasar adalah fondasi utama untuk pendidikan anak yang akan sangat berpengaruh pada pertumbuhan anak di masa depan. PAUD dan SD Bangkit Generasi hadir dengan visi untuk membangkitkan anak-anak usia dini dan sekolah dasar untuk menjadi pasukan yang mempunyai karakter Kristus, menghidupi restorasi Pondok Daud, dan untuk memberikan pendidikan yang sesuai dengan firman Tuhan. Kami membuka pendaftaran murid baru untuk tahun ajaran 2023-2024. Untuk PAUD saat ini berlokasi di 7 cabang, Modernland, Arkadia, Pasar Kemis, Kota Bumi, Citra HOH, Citra Rembrandt, dan Citra Majak. Anak mulai usia 2 tahun sudah bisa bergabung di PAUD. Sedangkan untuk SD berlokasi di Modernland. Mari daftarkan putra dan putri Anda di cabang PAUD dan SD terdekat. Untuk informasi lebih lanjut mengenai PAUD dan SD Bangkit Generasi, Anda dapat menghubungi di nomor 0877 3004 1986. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Indonesia jadi berkat buat bangsa-bangsa. Dan ini doa kami Tuhan, pakai kami untuk menyelesaikan amanat agung dengan target 2033. Tuhan beri kami kekuatan, kesempatan, kesehatan, umur panjang, pengurapan ya Tuhan. Untuk dipakai Tuhan, untuk diurapi Tuhan, menjadi messenger of the third Pentecost, untuk menyelesaikan amanat agung. Hadirilah pengurapan marketplace bersama Pendeta Peter dan Pendeta Christina Faraknimela pada hari Sabtu 11 November 2023 pukul 7 malam bertempat di GBI Modern Land. Mengundang para pelaku usaha dan untuk setiap kita yang bekerja di marketplace untuk hadir. Ya, shalom. Berapa banyak diberkati, lambaikan tangan, sorakan haleluya. Katakan kanan kirinya mujizat masih ada. Katakan sekali lagi asik. Biar pulang dari tempat ini kita mengalami mujizat-mujizat, amin. Atas nama pengerja dan jemaat GBI Tiga Raksa, kami mengucapkan terima kasih buat hambanya Ibu Gembala kita. Kiranya Tuhan terus pakai Ibu menjadi berkat bagi umat Tuhan dimanapun Ibu berada, menjadi berkat. Hari ini Bapak Gembala kita melayani di GBI Rangkas Bitung, mari kita terus dukung dan doakan.
Amin. Adakah di antara Bapak Ibu mungkin yang baru pertama kali hadir bisa melambaikan tangan yang baru pertama kali hadir? Ada? Enggak ada? Ya, baik, kita akan dengarkan beberapa pengumuman. Yang pertama, breakthrough prayer atau doa terobosan GBI 3 Raksa akan dilakukan secara hybrid Rabu di tanggal 8 November 2023 jam 19.30. Jadi onset ada di tempat ini. Kalau Cikande mau datang juga enggak apa-apa, tapi kalau mau online juga dipersilahkan. Yang kedua, seperti tadi disampaikan, ada doa pengerja Rayon 3, Kamis 9 November 2023 jam 19 di GBI Modern Line. Wajib bagi pengerja dan aktivis yang memiliki badge. Yang ketiga, ibadah Youth GBI 3 Raksa Sabtu 11 November 2023 jam 19 di tempat ini, mengajak setiap anak-anak muda untuk hadir. Yang keempat, ibadah minggu depan tanggal 12 November 2023, ibadah pertama sampai ketiga akan dilayani oleh Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Samuel Sulistia STH. Yang kelima, ini sangat penting sekali bagi anak-anak JC, anak-anak youth, Rising the Standard atau RTS. Apa sih RTS itu? Mengupgrade kerohanian anak-anak muda. Jadi ini acaranya di tanggal 18 November 2023 hari Sabtu jam 8 sampai jam 4 sore. Biaya pendaftaran atau registrasi sebesar 20.000. Nanti dapat makan sama snack sama kopi teh. Jadi anak-anak muda harusnya bisa join. Amin anak-anak muda. Katakan aku mau join. Waduh, belum pada daftar nih berarti. Yang sudah daftar kalau nggak salah 80 lebih ya. 80 lebih. Kita terus doakan supaya anak-anak muda bangkit. Amin. Di sesi ini nanti juga ada namanya purity ring. Jadi apa itu purity ring? Perlu saya jelaskan mungkin 1 menit. Jadi ini bentuk komitmen anak kita nanti ketika dia jaga kekudusan sampai nanti pas dia nikah. Jadi cincinnya enggak perlu emas, tapi kalau mau beli emas juga enggak apa-apa. Nanti itu dipasangkan orang tua di sesi purity ring ke anak, dan nanti pas anaknya nikah mungkin misalkan 3 tahun, 5 tahun atau 10 tahun lagi, dia akan kembalikan cincin itu dengan menyerahkan ke orang tua, terima kasih Pak Mah sudah jagai aku, gitu kan. Nanti seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa mengajak anaknya untuk join di acara ini. Yang keenam, ibadah Natal GBI 3 Raksa Sabtu 9 Desember 2023 jam 14 sampai 16. Dress code warna biru, mengundang anak-anak sekolah minggu untuk hadir di tempat ini. Yang ketujuh, hari ini kami mengajak Bapak Ibu untuk memberikan persembahan umum, persembahan buat Natal kita di tanggal 17 Desember dan persembahan perpuluhan. Bapak Ibu yang akan mengembalikan perpuluhan bisa maju ke depan, dimasukkan ke kotak yang tersedia. Demikian pengumuman minggu ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang saatnya kita memberi. Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Sungguh kami merasakan hadirat-Mu di ibadah kami pagi hari ini ya Tuhan. Biar ibadah kedua lawatan Tuhan juga terjadi ya Tuhan. Kami percaya pulang dari tempat ini kelepasan, kemenangan, kesembuhan terjadi atas setiap kami ya Tuhan. Biar Engkau senantiasa menuntun setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Bahkan indah ini ya Tuhan, kalau sebentar kami mau menabur buat persembahan umum, persembahan buat Natal kami ya Tuhan. Bahkan untuk setiap umat-Mu yang akan mengembalikan perpuluhan, firman Tuhan berjanji Tuhan sendiri akan membukakan tingkap-tingkap langit, mencurah sampai menghardik belalang pelahap, itu terjadi atas setiap kami ya Tuhan. Dan kami siap memberi dengan hati yang bersuka cita, yang siap memberi sama-sama katakan amin. Api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala, api Pentakosta
api Pentakosta ketiga, api Pentakosta menyala, hey, api Pentakosta menyala, hey, api Pentakosta ketiga, api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala, api Pentakosta Lebih lagi api Pentakosta menyala, hey, api Pentakosta menyala, hey, api. Mari tepuk tangan yuk. Api Pentakosta ketiga, Api Pentakosta menyala. hey, api Pentakosta menyala, Hey, api Pentakosta. Sekali lagi. Api Pentakosta. Pentakosta menyala, Katakan. hey, api Pentakosta menyala, hey, api Pentakosta ketiga, api Pentakosta ketiga, api Pentakosta Ketiga. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari bangkit berdiri sama-sama. Haleluya. Kiranya Engkau Memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kemuliaan bagi Tuhan. Katakan haleluya. Terima kasih buat ibadah ini Tuhan, semua ini karena Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, arahkan hatimu, angkatlah kedua tanganmu. Pulanglah, bawalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus yang manis, menyertai memberkati hidupmu, rumah tanggamu diberkati Tuhan, ada damai sejahtera, sukacita, pekerjaan, usaha, bisnis, kuliah, sekolah dibuat Tuhan berhasil. Mulai pagi hari ini, besok, lusa, sampai kekal, sampai Tuhan Yesus datang kembali, menjemput kita dalam permai, bahkan sampai untuk selama-lamanya. Prajurit Tuhan sama-sama katakan, amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Minggu.